Oke, yang kedua, boleh di next ya. Nanti teman-teman bakal banyak dengar kata-kata next ya, karena yang seharusnya orang lain. Gitu. Yang kedua, ada balasan. Ini bunyinya di surat Al-Zalzal ayat 7, tadi udah ada di kolom chat ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarrah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi pada hakikatnya ketika kita berbuat sesuatu, baik itu buruk, baik itu baik atau buruk, baik itu baik atau buruk, ya pasti akan ada balasannya. Ini ada lanjutannya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tapi pada pembahasan kali ini kita fokus saja pada kebaikan ya. Jadi ketika kita mengerjakan kebaikan seberat atau sebesar zarrah, tahu zarrah? Biji kecil banget ya, kecil banget. Nih saya dia akan melihat balasannya. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami, pernah merasakan fase ini ketika kita melakukan kebaikan. Terus tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga, bisa tiba-tiba atau di lain waktu ada kebaikan datang ke kita juga. Saya mau sedikit cerita, kejadian kemarin baru banget. Jadi kemarin tuh beli apa ya, beli bakso gitu. Terus harga baksonya tuh 15.000. Uh, Bayar 15.000. Terus kata, bukan saya, saya dengan teman saya. Beli bakso harganya 15.000. Nasi uangnya itu 14.000. Uangnya 15.000, harga baksonya 14.000. Ngerti nggak? Harga bakso 14.000, uang saya 15.000. Nah, ngasih. Terus kata si abangnya tuh nggak ada kembalian. Oh ya udah, kata teman saya tuh ya. Teman saya emang baik. Ya udah deh, nggak apa-apa, ambil aja. Nah terus habis beli bakso, kita ke tempat lain beli minum. Nah di tempat minum, harga minumnya itu 16.000. Nah uang kita cuma ada 15.000, kata si Anya. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja kayak gitu. Jadi ketika kita berbuat baik di waktu yang dekat, di waktu yang sama, bahkan akan mendapatkan balasannya. Jadi ketika teman-teman melakukan kebaikan, yakinlah pasti akan ada balasannya. Kebaikan pula, insya Allah. Terus hakikat yang ketiga, ya. Nah, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Boleh dilanjut? Ya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ini sudah disinggung di penjelasan yang tadi. Ini ada di surat Ar-Rahman ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60. Pasti udah nggak asing ya dengan surat Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau teman-teman meyakini akan hal ini gitu ya, nggak usah ragu sih sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan, nggak usah berharap pengen ada balasan itu. Nggak usah berharap seperti itu. Yakin aja pasti bakal ada kebaikan lagi yang datang ke kita. Bisa itu hal yang sama, yang serupa, ataupun hal lain. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak, ketika kita memberi uang, nggak harus kita dapat uang lagi. Bisa dengan hal lain, misalkan kesehatan, atau apapun itu. Ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini kepada siapa sih kita dianjurkan untuk berbuat baik gitu ya? Ini saya pernah mendengar salah satu ceramah. Ini ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang dianjurkan, yang diutamakan kita berbuat baik kepadanya. Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 36. Saya bacakan ya. Ini potongan ayat. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jari dil junub wasahibil jambi wabnis sabil wa mamalakat aimanukum. Terus masih ada lanjutannya. Al-ayah. Artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kadang kita tidak malah, gimana ya, ngerasa nggak sih? Kadang kita tuh berat banget buat melakukan kebaikan ke orang lain, misalkan gitu ya, ke orang jauh. Iya, dia siapa sih, nggak kita nggak kenal gitu. Kadang kayak gitu ya. Nah makanya ini dianjurkan ya untuk berbuat baik ke yang terdekat dulu. Siapa yang terdekat? Kayak orang tua kita, saudara-saudara kita, nih ada ya orang tua, karib kerabat. Terus mulai ke yang rada jauh, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Terus teman sejawat, teman-teman kita, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu
orang yang dalam perjalanan ya. Nah, orang dalam perjalanan. Terus hamba sahaya. Kayak gitu. Jadi berbuat baik itu sebenarnya dari yang terdekat juga bisa gitu. Bahkan dianjurkan dari yang terdekat. Ya. Bahkan pernah mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti kelas-kelas parenting itu sedekah utama ya, yang dianjurkan itu ya ke keluarga sendiri gitu. Kadang kita enggan ya berbuat baik ke keluarga, berbuat baik ke keluarga, ke adik, ke kakak, ke orang tua gitu. Kadang lebih susah gitu. Yang saya rasakan gitu ya. Kayak berbuat baik ke orang lain tuh kayak gampang banget gitu. Cuma kayak ke keluarga itu rada susah gitu. Nggak tahu ya, setiap orang beda-beda. Kalau saya pribadi seperti itu, rada susah gitu berbuat baik ke keluarga dekat. Tapi itu dianjurkan ya, dianjurkan untuk berbuat baik ke yang ada di sini, yang di ayat surat An-Nisa ayat 36. Oke, itu ya. Boleh lanjut. Tadi kita membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan atau berkaitan dengan kebaikan. Nah, jadi kebaikan itu luas ya. Kebaikan itu luas. Kita bisa berbuat baik ke orang, ke manusia sama manusia, berbuat baik ke lingkungan, berbuat baik ke hewan, dan lain sebagainya. Banyak banget. Berbuat baik itu masih universal, masih umum sifatnya. Nah, kita akan coba lebih mengkerucut, berbuat baik lewat kerelawanan. Relawan. Mungkin di sini banyaknya yang berpengalaman di kegiatan relawan. Dari berbagai sumber yang sudah saya baca, ini saya simpulkan seperti ini ya. Apa itu relawan? Jadi relawan itu seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya, baik itu pikiran, tenaga, waktu, harta, dan yang lainnya kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih, baik berupa imbalan, berbentuk upah, ya, kedudukan, kekuasaan, ataupun apa nih kehalangan keperluan lainnya, pokoknya jadi ikhlas gitu ya. Dari pengertian ini sebenarnya tidak perlu dideskripsikan lagi, sudah sangat jelas. Jadi intinya gini, relawan itu seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan apapun, dan melakukannya itu karena memang panggilan nuraninya, bahwa ia merasa terpanggil dengan sebuah masalah. Contoh sebuah masalah itu. Dia merasa terpanggil dengan sebuah masalah itu, akhirnya dia mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya demi hal itu. Nah, orang yang melakukan hal itu disebut dengan relawan. Cung di sini yang pernah jadi relawan, boleh kasih reaction dong. Yang merasa pernah menjadi relawan. Belum. Relawan buat diri sendiri. Sudah. Oke ya. Jadi di sini intinya ada yang udah pernah, ada yang boleh lanjut lagi deh ke slide selanjutnya. Dari beberapa orang yang saya tanya, terus dari yang saya rasain juga, kenapa kita harus jadi relawan? Apa alasan orang jadi relawan? Ini yang pertama nih ada, apa nih bahasa Inggris nih bacanya? Saya nggak akan bacain karena nggak bisa ya. Kepuasan diri. Kepuasan diri. Kebetulan seperti yang tadi di CV dijelaskan oleh Kang Yusa ya, saya itu banyaknya bergerak di kerelawan di bidang pendidikan. Jadi ketika saya bergabung atau terjun di dunia pendidikan, itu tuh ada kepuasan tersendiri. Mungkin teman-teman yang di apa bidang lain, contoh misalkan di bidang desain grafis, di bidang kemanusiaan, di bidang apa hewan, lingkungan, ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu punya kepuasan tersendiri gitu ketika melakukan hal itu. Jadi menjadi relawan itu kalau bagi saya itu sebagai apa ya momen untuk memuaskan diri. Gitu. Jadi ketika melakukan hal itu hati saya tuh puas. Gitu. Saya puas dengan hal itu. Terus yang kedua altruism. Ya. Altruisme itu apa? Ada yang tahu nggak altruisme? Jadi altruisme itu pasti kita semua ya memiliki sifat altruisme. Jadi sifat altruisme ini adalah sifat kita ingin menolong orang lain. Kita ingin menolong orang lain.
Saya baca di kolom chat ya. Bentar ya. Panggilan hati untuk membuat kebahagiaan di mata siapapun. Relawan itu untuk laki-laki ya. Oh iya, kalau di bahasa Arab itu ada dikumkan ya. Kalau bahasa dikumkan, jadi udah mencakup semuanya. Jadi jadi nggak disebut relawati. Ketika disebut kata relawan, udah terbayang ya. Itu laki-laki dan perempuan. Ini Kang Iqbal ini suka ngejokes nih. Seperti itu. Jadi altruisme ini adalah sifat seseorang keinginan seseorang untuk menolong orang lain. Terus yang ketiga, ini saya bisa baca nih. Ini meeting people ya. Meeting people, bertemu orang. Apalagi ketemunya sama orang-orang yang satu frekuensi, itu banyak sekali yang bakal kita obrolin, banyak sekali yang bakal kita bicarain, banyak sekali ilmu-ilmu yang bakal didapatin ketika kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Contoh, aku ketemu orang-orang yang sama-sama suka ngajar, nanti bakal sering-sering kayak cara ngajar gimana, cara ngajar yang asik gimana, dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kita bertemu dengan, ketika kita menjadi relawan, kita akan bertemu dengan banyak orang dan akan banyak mendapatkan hal-hal baru dari cerita orang-orang. Terus yang ke berapa nih? 4. Mempelajari sesuatu ya, learning about field ya. Ya, mempelajari sesuatu. Banyak hal yang saya pelajari ketika menjadi relawan. Jadi kalau di dunia kampus ya, kebetulan saya jurusan pendidikan, itu kalau di kelas itu cuman belajar teorinya aja, prakteknya dikit. Nah, ketika menjadi relawan, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan di kelas gitu. Jadi banyak kayak ketemu dengan dunia nyatanya itu beda banget gitu sama yang dipelajari di kelas. Jadi kalau di kelas itu kita cuma mempelajari A, B, C. Ini kalau terjun langsung kita belajar A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itu banyak banget yang bisa kita pelajari di dunia nyata gitu, di dunia kerelawanan ini. Terus yang terakhir, memperoleh pengalaman. Sama ya penjelasannya dengan poin yang tadi. Jadi kita menjadi relawan tentunya nanti bakal banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Boleh dilanjut? Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui dan teman-teman pahami, jadi relawan itu tadi ya mengorbankan apa? Mengorbankan waktu, terus mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bahkan sampai mengorbankan harta, bahkan sampai mengorbankan nyawa gitu. Nah, nggak aneh ketika kita menjadi relawan, terus kita merasa capek gitu ya. Merasa capek, terus merasa jenuh, pengen berhenti aja gitu dari kegiatan kerelawanan itu. Nah, kita bisa meminimalisir hal itu kalau kita bahagia melakukan hal itu, kita senang melakukan hal itu. Nah, ini ada tips dan triknya ya, tips dan triknya yang saya berikan. Mungkin teman-teman bisa cari-cari lagi ya tips dan trik biar jadi relawan yang bahagia, biar jadi relawan yang istiqomah. Ini yang pertama, kenali dirimu. Ini nyambung sama pematerian minggu lalu ya bersama Kak Ratu. Mungkin teman-teman bisa dibuka lagi catatan-catatannya gimana cara mengenali dirinya masing-masing. Kalau saya sih cara mengenali diri saya, apa yang saya suka itu kan kita suka explore sesuatu ya, explore banyak kegiatan gitu. Nah, kegiatan mana yang ketika teman-teman lakukan, ketika teman-teman melakukan hal itu, meskipun dalam jangka waktu yang panjang, tapi teman-teman tidak merasa capek. Atau gini, ketika teman-teman melakukan hal itu, teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu singkat, tapi orang lain menyelesaikannya itu lama gitu. Nah, itu bisa jadi passion atau dirinya teman-teman. Itu kalau cara saya mengenali diri saya sendiri. Teman-teman, kemarin kan udah dikasih materi banyak banget yang bagus banget. Itu bisa diimplementasikan ya untuk mengenali dirinya. Guna untuk menentukan nanti kita akan menjadi relawan bergerak di bidang apa. Contohnya saya aja ya, saya belum ngomong sama yang lain ya. Ketika saya suka dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, nah berarti lebih cocoknya di kerelawanan yang bergerak di bidang pendidikan. Makanya tadi experience-nya banyak banget, kebanyakan bergerak di bidang
pendidikan itu. Kalau bidang sosial pernah, cuman dikit gitu. Terus niat yang ikhlas, kayak gimana yang ikhlas teh? Jadi ikut kerelawanan itu ya karena emang panggilan nurani ya, gimana ya, saya dideskripsikannya. Intinya niatnya itu karena Allah gitu ya. Kalau kita umat Islam pasti sudah memahami akan hal ini gitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya ya. Kalau niatnya karena cuman pengen dapat sertifikat, ya yang didapat sertifikatnya aja. Kalau niatnya cuman karena pengen ketemu si A, ya ketemu si A aja gitu. Kayak gitu. Pada hakikatnya niat itu harus karena apa? Mencari ridho Allah. Karena tujuan utama kita sebagai seorang muslim, tujuan akhir kita ya, stasiun terakhir kita itu ada di mana? Surga ya. Untuk mencapai surga itu kuncinya apa? Ridho Allah, mardotillah. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu kerelawanan atau yang lain, yaitu kuncinya satu, harus karena Allah, mardotillah, jangan karena yang lain. Ya meskipun pada kenyataannya banyak sekali niat-niat yang diperbolehkan, gitu ya. Tapi niat utamanya itu mardotillah. Jadi misalkan teman-teman boleh ikut kerelawanan biar apa? Biar dapat sertifikat gitu, atau biar dapat pengalaman baru, atau biar dapat ilmu baru, atau apapun itu boleh sebenarnya. Tapi jangan jadi niat utama. Itu jadikan bonus ya, jangan jadikan niat. Karena kalau itu dijadikan niat, ketika kita tidak mendapatkan hal itu, ya kita tidak akan melakukan kerelawanan lagi. Gitu. Contoh nih, aku pengen ketemu ikut kerelawanan biar dapetin si Z misalkan. Terus nggak si Z itu nggak dapet, udah kita nggak akan jadi relawan lagi. Seperti itu. Oke. Terus jadikan sarana refreshing. Ini mindset ya, mindset. Jadi kalau kita menjadikan kerelawanan ini, kegiatan relawan ini menjadi sarana refreshing, itu kita bakal nggak sabar gitu ketika misalkan kegiatannya itu setiap minggu sepekan sekali. Ketika kita hari Sabtu ikut kegiatan ini, pengen cepet-cepet hari Sabtu lagi nih, pengen ikut kegiatan ini lagi. Jadi kalau mindset kita menjadikan kegiatan relawan ini sebagai sarana refreshing, kita bakal enjoy dan bakal nggak sabar pengen terus-menerus melakukan hal itu. Nah terus kalau mulai lelah, ingat dampaknya. Ini kadang capek, kadang lelah gitu ya. Nah caranya gimana? Ingat dampaknya. Dampaknya kalau kita ninggalin itu gimana? Dampaknya kalau kita melakukan hal itu terus gimana? Betul. Terus alokasikan waktu khusus. Ini penting banget teman-teman, alokasikan waktu khusus. Contoh ya, contoh. Ini kesalahan saya pribadi. Jadi saat ini saya sedang menjalankan kegiatan dua relawan. Pertama yang sedang berlangsung itu UPI Mengajar. Terus satu lagi ada di X gitu ya. Saya nggak akan sebutin. Nah, kalau di UPI Mengajar ini memang dari awal saya sudah mengalokasikan waktu hari Sabtu ini khusus buat kegiatan ini gitu. Tapi di kegiatan ini lagi saya tidak mengalokasikan waktu itu gitu. Jadi kesini itu nggak gimana, tidak berjalan dengan baik dan benar. Jadi terus apalagi tambah relasi. Ini nggak usah dijelasin kali ya. Terus follow akun medsos dan kerelawanan. Ini fungsinya biar gairah semangat kita tuh tetap terjaga gitu. Kadang akun-akun bukan kadang ya, pasti di akun medsos itu banyak sekali update-update tentang kerelawanan, dan ketika kita melihat akan hal itu, ya tentunya kita, kalau saya pribadi ya, selalu semangat gitu. Boleh lanjut deh. Udah banyak. Berapa menit lagi ya ini? Oke, teman-teman boleh ditonton sebentar ini ya.
Ya sebentar ya, di screen ini dulu, soundnya dulu. Maaf ya. Kita mulai dari awal dulu ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Itu kenapa berhenti ya?เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงิน ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, boleh yang mau ngasih insight? Ini ada si cowok melakukan kebaikan dari waktu ke waktu, sebenarnya sekali. Mungkin ini tadi ada yang kasih dia Kak Kika, katanya sangat menyentuh. Kak Kika boleh nggak apa yang membuat Anda tersentuh? Iya, halo Kak Sidki. Ya maaf ya sebelumnya kalau Kem. Ya menyentuh banget. Yang bikin tersentuh itu adalah bahwa aksi kecil kita membantu orang itu sebenarnya berarti besar buat orang itu gitu. Apalagi yang pas bagian ngelihat anaknya ternyata sekolah gitu. Itu kayak ya Allah, dari kita ngasih mungkin buat kita mah seberapa gitu ya, tapi buat mereka tuh sangat besar. Jadi kayak sampai sekolah lagi gitu sih yang terharunya Kak. Terima kasih. Oke, itu betul banget ya, sama banget. Saya juga kayak gitu, setuju. Ini dari Karatu ada the real definisi dari kebaikan-kebaikan besar itu lahir, kebaikan-kebaikan besar itu lahir dari kebaikan-kebaikan kecil. Betul banget. Jadi intinya ya sama kayak yang tadi disampaikan Kak Kika ya, yang kita anggap biasa aja, yang kita anggap itu hal kecil, itu di orang lain tuh bisa sangat luar biasa gitu. Mungkin 2000 di kita itu sangat
besar sekali menurut orang lain yang membutuhkan. Itu beneran Kak Sidki yang main film. Itu saya dapat dari YouTube. Itu nggak tahu ya kejadiannya beneran atau enggak. Tapi di dunia nyata itu banyak yang kayak gitu. Banyak hal-hal yang kita anggap kecil itu, tapi buat orang lain itu sangat besar. Dan saya pernah ada di posisi itu gitu. Ketika dibantu oleh orang lain, mungkin menurut mereka itu satu hal yang biasa, tapi ketika saya mendapatkan hal itu bermanfaat buat untuk hidup saya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas contoh komunitas kerelawanan. Lanjut, boleh? Jadi seperti yang sudah saya bilang, bahkan sudah dibilang ini di pertemuan pertama sama Kak Viko dulu ya, itu banyak banget bidang-bidang kerelawanan gitu. Nih ACT itu kan bergerak di bidang kemanusiaan, kayak ACT, terus Aman Palestina, terus teman saya ini ada GIF ya, nama komunitasnya itu yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi teman-teman yang suka bertemu dengan orang-orang baru, bersuka dengan kegiatan sosial yang berhubungan dengan manusia, itu boleh banget tuh menjurus ke sana, ke daerah sana. Terus ini ada komunitas kedua, ini komunitas yang bergerak di bidang wisata. Jadi orang-orang yang suka jalan-jalan, orang-orang yang suka traveling ke gunung, kemana lah, jalan-jalan intinya. Nah, nama komunitas itu Wisata Panti. Nah, mereka itu orang-orang yang di dalam komunitas ini menjalankan hobinya, membahagiakan dirinya dengan melakukan hobi itu, dan membagikan rasa bahagianya itu ke orang lain. Ini kalau Wisata Panti itu bergerak sasarannya itu anak-anak panti. Jadi anak-anak panti itu diajak jalan-jalan. Anak-anak panti itu kan tinggal di asrama ya, kalau tidak salah itu tinggal di asrama setiap hari, terus jarang jalan-jalan. Makanya Wisata Panti itu bagus banget sih kalau kata saya, ngajak-ngajak anak panti asuhan yang biasanya di rumah terus diajak keluar refreshing. Ini di bidang wisata, yang suka wisata, yang suka jalan-jalan, coba cari komunitas-komunitas yang bergerak di bidang itu. Contoh lagi ada komunitas SIMCI. Komunitas SIMCI itu jadi komunitas motor gede di Jakarta. Itu sama dia konsepnya kayak Wisata Panti. Dia suka ngajak jalan-jalan anak panti gitu, tapi naik motor gede. Nah, selain ngajak jalan-jalan, komunitas SIMCI ini ngedukasi anak-anak perihal rambu-rambu lalu lintas, terus tentang jalan-jalan. Terus yang ketiga ini bergerak di bidang hewan. Contohnya ini ada Save Love Cat. Tahu kan teman-teman suka ngeliat orang-orang yang suka ngasih makan kucing liar, terus ngerawat kucing yang tidak terurus gitu. Nah ini ternyata ada loh orang yang suka kayak gitu. Jadi memang kadang hal yang tidak kita sukai, kadang orang lain itu suka gitu. Contohnya nih, saya kurang hati itu kurang ada panggilan lah di kucing ini. Cuman banyak banget orang-orang yang panggilannya itu di sana gitu. Jadi ketika ngasih makan kucing, beli makan kucing itu dia enjoy aja, happy aja, ngasih makan kucing itu enjoy aja gitu. Itu yang bergerak di bidang hewan contohnya. Terus ada bergerak di bidang lingkungan. Ini Teens Go Green. Ini teman saya ikut ya yang kayak gini. Jadi yaitu kayak ngedukasi masyarakat menggebor-geborkan program Go Green, penghijauan. Terus jangan buang sampah sembarangan. Ya pokoknya berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Terus yang kelima, ini contoh yang kelima, komunitas atau kerelawanan yang bergerak di bidang pendidikan. Ini contohnya kakak asuh. Kalau tidak salah ini moderator kita juga anak kakak asuh sepertinya. Betul tidak ada Kang Yusa nggak di sini, masih join? Betul Asidki. Dibuka topengnya. Ya, terima Ini kasih sudah masalah. mempromosikan kakak asuh. Ini ada nih yang komen juga tuh tadi, mantap Kak Nurul. Beliau juga saya pernah lihat di Instagramnya anak kakak asuh seperti. Kok anak kakak asuh sih? Pokoknya orang yang ikut program kakak asuh itu kerelawanan yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi teman-teman nih yang merasa dirinya itu ada panggilan di hati nurani itu buat memajukan pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, itu cari komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, komunitas kerelawanan. Contoh ada kakak asuh, terus ada
Yang saya lagi ikuti UPI Mengajar. Terus ada apa lagi? Indonesia Mengajar dan lain sebagainya. Itu dampaknya sangat besar sekali teman-teman. Sini saya ceritanya 3 menit cerita. Kenapa saya punya panggilan jiwanya itu, panggilan dirinya itu di dunia pendidikan itu. Karena saya merasakan manfaat dari relawan-relawan yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi dulu tuh waktu ada komunitas namanya tuh Mahasantri. Jadi isinya itu mahasiswa-mahasiswa yang pengen ngajarin anak-anak yang rumahnya di gang, pokoknya anak-anak yang ekonominya itu menengah ke bawah, biar belajar lebih gitu, bimbel gitu. Jadi kan biasanya yang bimbel-bimbel itu kan biasanya orang-orang kaya gitu. Nah, ini ada bimbel gratis nih, siapa yang mau belajar gitu. Dulu tuh di taman, ingat banget saya belajar di taman di Mahasantri itu sama kakak-kakak masih mahasiswa. Memang itu kelihatannya biasa aja gitu. Kelihatannya biasa aja, tapi dampaknya itu kerasa sampai sekarang gitu. Sekarang bisa nilai UN memuaskan, terus bisa lulus SBMPTN, bisa sampai sekarang kuliah nih semester 7 itu karena memang kakak-kakak itu tuh. Jadi makanya kayak saya harus melakukan hal itu juga. Boleh lanjut deh. Jangan banyak cerita seperti ini. Oke. Nah, ini the real of amal jariah. Kalau saya ilustrasikan itu seperti ini. Tahu kan amal jariah itu amal yang tidak akan terputus-putus pahalanya. Ada 3 kan? Apa? Idza mata ibnu adama in qata amali illa min salasin sedekatin jariyatin aw ilmun yantafa'u bi awaladin solihin yad'ulah. Tuh. Ini saya contohkan yang ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kita mengedukasi seseorang, misalkan ini yang paling atas nih, mengedukasi 2 orang. Terus si 2 orang itu termotivasi dengan hal itu. Terus dia saya juga pengen dong kayak gitu mengedukasi lagi ke orang lain. Akhirnya dia mengedukasi ke 3 orang misalkan ya. Ke 3 orang. Terus orang yang diedukasi itu ingin mengedukasi orang lain lagi. Terus gitu. Sampai hari kiamat. Nggak akan terputus-putus. Makanya ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus pahalanya karena sambung menyambung gitu terus. Nggak akan berhenti. Lanjut, boleh. Nah, oke, boleh dilanjut. Tapi Kak, pasti nggak sedikit orang yang masih merasa keberatan dengan kegiatan kerelawanan ini. Tapi Kak, aku belum tahu siapa diriku. Tapi Kak, aku belum punya waktu nih. Aku masih sibuk dengan perkuliahan. Aku masih sibuk dengan pekerjaan. Tapi Kak, aku teh nggak bisa apa-apa. Tapi Kak, aku teh pemalu gitu ya. Nah, boleh di slide selanjutnya. Nah, berbuat baik itu tidak ada kata tapi, teman-teman. Ya, berbuat baik itu bisa dari hal yang paling kecil dan paling mudah. Kita nggak sadar akan hal itu. Bahkan kita berbuat baik tapi nggak sadar kalau kita itu sedang berbuat baik. Ini contohnya gini nih. Ini ada volunteer gitu ya, volunteer. Jadi kegiatannya secara garis besar menyebarluaskan informasi gitu. Ya memang kita menganggap hal itu biasa aja, gitu. Tapi kalau kita pikirin dampaknya ya, misalkan kita udah jadi volunteer di sini, terus orang lain mendapatkan informasi akan program Sekolah Fitrah dari kita, gitu. Terus orang lain itu ikut program Sekolah Fitrah, terus orang lain itu mendapatkan ilmunya, terus diimplementasikan dalam hidupnya, terus hidupnya menjadi lebih baik, terus hidupnya bahagia, terus masuk surga, terus kayak gimana gitu. Itu karena siapa? Ya, karena kita yang memberikan informasi gitu. Jadi dampak dari menyebarkan informasi itu sangat besar juga. Ini kalau teman-teman tertarik nih, kalau teman-teman pengen pengen nyoba dari yang paling mudah ya menjadi relawan, ini boleh daftar di sini ya. Di kolom chat tuh kayaknya Kakak Panita udah nge-share juga tuh runtutannya, boleh dicek di kolom chat. Boleh lanjut deh, karena waktunya juga tinggal beberapa menit lagi nih. Nah, fitrah terkait dengan kegiatan kerelawanan ini apa, Kak? Jadi seperti yang sudah, atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi kita tuh terlahir sudah terinstal 8 fitrah dalam diri kita. Boleh dilanjut? Next. Nah, apa saja 8 fitrah itu? Teman-teman
Ini ada 4 di sini, ada 4 fitrah terkait dengan kegiatan kerelawanan, kurang lebih ini ya, secara garis besar. Sebenarnya semuanya terkait, cuman yang paling menonjol ini 4 fitrah ini. Kalau teman-teman pengen tahu 4 fitrah yang lain lagi, nanti di kelas lain dijelasin ya. Jadi 4 fitrah yang terkait dengan kerelawanan ini, 1 fitrah keimanan. Nah, ketika kita ikut kerelawanan ini, ketika kita menjadi relawan, kita sudah menjalankan perintah Allah tadi untuk berbuat baik. Makanya fitrah keimanan ini sudah kita lakukan. Terus yang kedua, fitrah individualitas dan sosialitas. Kita sadar sebagai manusia, kita membutuhkan orang lain dan kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ketika kita menjadi relawan, kita sudah memenuhi poin tadi, kita diperlukan oleh orang lain. Terus fitrah bakat. Nah, ini sebagai ajang untuk mengasah bakat kita. Jadi, kita tuh harus mengasah bakat kita harus mencari bakat kita. Gimana caranya? Ya, ikut relawan. Kita yang suka desain, ikut kerelawanan jadi bagian desainnya. Di sana kamu jadi mengasah bakat kamu. Terus fitrah belajar dan bernalar. Tentu kita bakal banyak belajar di kegiatan kerelawanan itu. Oke, mungkin teman-teman karena sudah habis juga waktunya, terus dan materi juga udah habis, ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya atau Kak Yusa, mungkin boleh dibacakan kalau ada pertanyaan dari kolom chat gitu. Mangga Kang Yusa untuk sesi tanya jawab dikembalikan Kang Yusa. Oke, sebenarnya terima kasih kepada Asidki yang sudah menyampaikan materinya dengan baik gitu, dan banyak sekali insight yang saya dapatkan nih secara pribadi. Nah, ini mungkin buat teman-teman semuanya yang mau bertanya nih ke Asidki ini boleh ya, teknisnya barangkali mau secara langsung gitu bisa menggunakan fitur raise hand ataupun meng-drop pertanyaannya ke kolom komentar ya. Bagi yang mau langsung langsung nanyanya langsung gitu di secara verbal bisa langsung raise hand dulu ya. Nah, ini nih ada Kak Kika nih. Halo Kak Kika. Halo, Halo. Ya, silakan mau tanya apa? ya, makasih kesempatannya. Mau tanya, boleh dong? Mungkin tadi saya telat join ya. Mau tanya sih, Kak Sidki, boleh dong ceritain pertama kali ikut kegiatan kerelawanan apa gitu? Pengalamannya gimana waktu pertama kali ikut? Mungkin kan kalau pas pertama kali kan kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, boleh ceritain nggak pengalamannya gimana ya? Siapa tahu ada insight yang bisa didapat juga. Makasih. Oke, aku pertama jadi relawan itu di Laznasnya, Lembaga Amil Zakat Nasional gitu. Karena emang itu lagi ngabdi juga dulu. Dulu tuh aku jadi bagian pemberdayaan di sana tuh. Jadi bagian pemberdayaan, aku bergerak di bidang pendidikannya juga, aku bergerak di bidang sosialnya juga. Jadi kalau ada bencana di bidang lingkungan juga, kalau ada bencana aku turun gitu. Terus aku ngajar juga, terus aku membantu menyebarkan sembako-sembako yang sudah terkumpul gitu. Jadi itu pengalaman pertama aku jadi relawan itu di Laznas. Insight-nya apa yang dia dapat? Insight-nya pertama ya, ketemu banyak orang relawan yang lain. Terus ketemu teman baru, terus kita melihat kondisi orang lain kayak lebih bersyukur aja gitu, ada di posisi ini. Sebenarnya saya tuh kayak sih hidup saya tuh gini terus gitu ya, gini-gini aja, kok hidup saya susah, kok hidup saya berat banget ya Allah gitu. Nah, ketika jadi relawan, ya Allah ternyata ada yang lebih berat lagi ujian hidupnya dari saya. Jadi itu insight yang saya dapat itu belajar tentang syukur sih, tentang syukur. Jadi lebih mensyukuri apa yang saya punya, lebih mensyukuri diri saya sekarang, diri saya saat itu. Kayak gitu, syukur. Gitu, Teh Asmi, Teh Kika, Asmi Rizky. Mantap, terima kasih Kak Sidki untuk jawabannya. Semangat terus Kak. Kebetulan namanya Kika Kak. Terima kasih Kak Kika. Kak Kika. Oke. Terima kasih kepada Kak Kika yang sudah bertanya ya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada yang udah raise hand dari Kak Ratu. Silakan Kak Ratu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Kak Sidki.
Oke, sebelumnya Malam. luar biasa banget untuk materi malam hari ini, benar-benar inspiratif sekali. Ini izin bertanya nih Kak, misal nih kita kan biasa tuh di dunia kerelawanan, terus tiba-tiba kita dihadapkan pada suatu circle yang tidak biasanya kayak gitu. Kan awalnya kan apa ya, circle itu kan sangat berpengaruh ya Kak gitu terhadap kegiatan-kegiatan kita. Nah terus kita tiba-tiba dihadapkan nih pada suatu circle baru yang ternyata itu tuh nggak mendukung di bagian-bagian kerelawanan ini. Nah gimana sih biar caranya tetap istiqomah di circle baru tentunya, dan yang tentunya itu circle-nya itu nggak yang mendukung banget gitu. Jadi gimana untuk tetap berbuat baik walaupun kita nggak di circle yang aman untuk berbuat baik gitu Kak Siti. Oke, Kak Ratu, itu benar banget ya. Saya juga pernah mengalami hal itu. Gitu. Tentu kita nggak bisa kabur ya, nggak bisa kabur. Kita tetap harus menyelesaikan misi kita. Nah, kalau yang saya lakukan, Kak Ratu, itu saya tetap istilahnya bodo amat ya, bodo amat dengan orang-orang itu. Apa yang mereka lakukan ke kita, apa yang mereka lakukan, itu saya udah bodo amat banget gitu. Saya sempat kayak berusaha masuk ke circle mereka gitu, Kak, melayani mereka, terus tapi kok nggak masuk ke kita gitu. Jadi malah jadinya tuh down gitu ya kalau kita menanggapi mereka. Jadi kalau saya pribadi ya, kebetulan saya orangnya bodo amat gitu ya, nggak terlalu mikirin orang lain kalau di circle kayak gitu ya. Jadi langkah yang saya ambil itu bodo amat aja sih kalau saya, dan tetap fokus ke tujuan dan tugas kita. Jadi fokus aja di tugas kita di kerelawanan tersebut. Ya, seperti itu Kak Ratu. Mungkin kalau dari Kak Ratu gimana? Kak Ratu juga pernah pasti mengalami hal ini. Bertanya hal ini pasti pernah mengalami hal ini kan Kak Ratu? Kalau Kak Ratu gimana cara menghadapi momen itu Kak Ratu? Sebenarnya sih lagi mengalami hal itu ya Kak Sidki. Oh. Makanya mungkin bisa dapat insight baru gitu dari Kak Sidki. Cuman usaha yang saya sendiri lakukan itu tetap terhubung sama circle lama. Kemudian back to our track gitu. Jadi kayak tetap tahu niat awal kita tuh apa sih, terus tujuan kita nanti apa sih, sehingga kayak oke, kita di circle manapun kita tetap tahu nih tujuan kita mau kemana kayak gitu. Jadi kalau emang udah tahu tujuan dan emang kita tetap terhubung sama circle lama, itu sih mungkin tetap terjalin ya Kak Sidki. Cuman rada beda kalau circle lama itu cuman bisanya di online aja. Kadang kan lebih eratnya offline ya Kak Sidki gitu. Itu sih mungkin yang jadi tantangan buat kita semua gitu. Oke, Kak Ratu, saya juga dapat insight baru ya. Jadi kita sama-sama ini ya, sama-sama belajar ya, karena ini semua murid semua guru. Kalau teman-teman punya jawaban lain, boleh spill di kolom chat gitu. Tadi kalau dari aku kan fokus aja ke tujuannya, terus kalau dari Kak Ratu, ingat niat kita apa, tujuan kita apa, terus tetap terhubung dengan circle yang lama. Itu bisa dijadiin circle itu apa ya, kayak kelompok gitu lah, circle. Ya, lingkungan pertemanan kayak gitu. Oke. Mungkin itu Kak Ratu ya yang bisa saya berikan jawabannya. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Siap, terima kasih Kak Siti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Asidki. Jadi ini ada di kolom komentar nih ada pertanyaan dari sebentar. Dari Kak Arsi nih. Kak Arsi bilang gimana sih cara Kak Sidki membagi waktu antara kegiatan relawan dengan kuliah? Gimana nih Kak Sidki nih? Gimana Kak Yusa, coba tadi di share ada putus-putus. Oh, ini dari Kak Arsi ini nanya katanya gimana sih cara Kak Sidki membagi waktu antara kegiatan relawan dengan kuliah? Oke. Kalau aku, jadi kita harus punya jadwal dulu, punya jadwal wajib gitu ya. Kayak kuliah kan wajib, Terus saya sekarang lagi magang wajib. Jadi kalau aku pribadi nempatin si kegiatan kerelawan ini di luar waktu itu. Contoh, misalkan di weekend, terus atau misalkan yang kegiatan itu bisa dilakukan di malam hari seperti. Jadi itu sih kita harus membuat jadwal dulu, list. Kita tuh nggak bisa diganggu hari apa aja sih. Nah, jangan sampai kegiatan wajib kita sama
kegiatan kerelawan ini nabrak gitu. Nabrak. Jadi nanti teh susah, bimbang loh. Ini wajib, ini panggilan nurani kita loh. Jadi bingung nantinya, nggak akan benar dua-duanya. Jadi kita harus pertama buat dulu list jadwal wajib kita, nggak boleh diganggu gugat oleh hal apapun. Ya. Terus abis itu baru deh masukin kegiatan kerelawanan di luar jam itu. Itu kalau caraku. Iya, oke. Siap. Nah, ini karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman. Jadi mungkin ada kita cuman batasi satu pertanyaan lagi kali ya. Ini dari Kak Suci nih. Jadi beliau bertanya, apa ada syarat khusus untuk menjadi relawan? Harus berwawasankah atau apa? Kalau ada syaratnya dan kenapa begitupun sebaliknya katanya. Nah, gimana nih Kak Sidki nih? Di saya putus-putus kenapa ya? Oh, maaf. Mungkin sayanya ya, coba. Jadi pertanyaan dari Kak Suci ini, apa ada syarat khusus untuk menjadi relawan? Harus berwawasankah atau apa gitu? Kalau ada apa syaratnya dan kenapa begitu pun sebaliknya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Sidki. Oke, untuk sebagian kelompok atau untuk sebagian komunitas pasti ada standar khusus gitu, ada standar khusus siapa saja yang bisa gabung di komunitas tersebut. Kenapa hal itu diperlukan gitu? Ya, karena ya biar orang-orang yang gabung di komunitas itu ya orang-orang yang layak gitu. Jadi bukan orang-orang yang asal-asalan aja. Kita perlu kemampuan, perlu bakat, perlu wawasan. Ya makanya tadi saya nyuruh kenali diri sendiri, kenali dirimu. Ya untuk apa? Biar tahu bakatnya apa, biar tahu kemampuannya di mana, dan biar on target gitu ya. Komunitas mana atau kerelawan mana yang kita incar. Jadi saya suka di bidang pendidikan. Terus saya daftar di kegiatan hewan-hewan gitu. Pasti kemungkinan besar nggak akan diterima gitu ya, soalnya nggak nyambung gitu, nggak linear. Jadi makanya perlu mengenali diri, perlu kenal siapa diri kamu ya untuk itu. Jadi kayak gitulah. Perlu ya, perlu bakat, perlu wawasan. Oke, terima kasih kepada Kak Sidki yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena sebenarnya saya mau minta maaf ya kepada teman-teman semuanya karena saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan lagi ya sebenarnya, cuman karena ini sudah cukup melebihi waktu, jadi saya cukupkan aja ya untuk sesi tanya jawabnya gitu. Nah, mungkin untuk terakhir sebelum penutupan barangkali dari Sidki ini ada closing statement dulu gitu yang mau disampaikan kepada teman-teman. Oke, kalau dari saya, untuk berbuat baik itu nggak harus nunggu kita baik. Kadang kita nggak jadi berbuat baik karena kita merasa kita tuh bukan orang baik. Dalam tanda kutip kita pendosa gitu ya. Kadang saya pernah mengalami hal itu. Jadi, aduh, saya kayaknya nggak cocok deh berbuat baik kayak gini. Soalnya saya banyak dosanya. Ya justru itu teman-teman, ketika kita merasa banyak dosanya, ya masa mau dibanyakin dosanya aja, nggak dibanyakin di kebaikannya. Jadi itu berbuat baik itu nggak harus nunggu kita jadi baik. Dalam tanda kutip tadi ya, tidak menjadi pendosa. Ya kita sadar sebagai manusia pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya banyak dosa. Gitu. Jangan sampai hal itu jadi penghalang kita tidak melakukan hal-hal baik. Gitu. Itu dari saya itu pertama itu. Terus kedua apalagi ya, kenali diri ya biar tahu kamu mau bergerak di bidang kerelawanan apa. Kalau belum tahu, explore ya, explore di mana kamu sukanya, biar enjoy menjalankan kegiatan kerelawanannya. Kalau udah enjoy, nanti kesannya itu bakal enak, bakal cinta, terus kita bakal mati-matian, bakal habis-habisan di kegiatan itu. Asli teman-teman. Udah, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, Kang Isa, terus teman-teman yang lainnya. Maaf kalau masih banyak kekurangan dari materi, terus dari segi penyampaiannya masih Pak Baliut. Kalau kurang paham, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap sih teman-teman nggak puas dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Teman-teman bisa eksplor lagi materi-materi tentang kerelawanan ini di referensi yang lainnya. Terima kasih, Kang Isa. Oke, terima kasih Kak Sidki. Luar biasa sekali ya teman-teman closing statement-nya dari Sidki ini. Oh iya, sebelum akhir nih, saya mau ngajak teman-teman lagi untuk mengerjakan post test nih. Karena kan tadi ada pretest ya. Karena kalau misalnya ada pretest berarti ada post test juga. Nah,
boleh ya dibantu kepada kakak-kakak panitia untuk men-share link post testnya gitu. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang ya. Bagi teman-teman yang sudah mengisi, boleh ini ya, boleh konfirmasi ini di kolom komentar atau berikan reaction-nya gitu. Dan di selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Kau masih menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasid, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga. Walau terpaksa mengorban nyawa, lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayut buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga. Walau terpaksa mengorban nyawa, lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Oke, 5 menit untuk mengisi post test sudah habis ya teman-teman.
Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengisi post-test dengan tepat waktu. Mungkin untuk sebagai penutup gitu ya, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari hasil pemaparan pematerian dari Asidki tadi. Jadi bahwasannya teman-teman berbuat baik itu adalah perintah Allah gitu ya, karena sesuai dengan yang tergantung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 kan dijelaskan bahwasannya berbuat baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu kita sebagai pemuda nih, salah satu bentuk kegiatan berbuat baik kita itu bisa melalui kerelawanan gitu. Yang mana kerelawan ini kita banyak sekali peluang gitu ya bagi teman-teman yang suka sama kegiatan suka dengan kemanusiaan, bisa bergabung dengan ACT yang suka di bidang pendidikan, bisa bergabung dengan kakak asuh gitu dan lain sebagainya. Oh ya mungkin sebagai penutup terakhir banget gitu ya, mungkin saya izin mengutip beberapa perkataannya di atas. Jadi dari Kak Suci bahwasannya menjadi relawan itu panggilan hati untuk untuk berbuat membahagiakan siapapun gitu dunia relawan itu. Lalu tadi juga dari Kak Ratu nih, beliau menyampaikan bahwasannya kebaikan besar itu selalu bisa berawal dari kebaikan kecil gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya agenda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yusa. Terima kasih semuanya.